I surrender. I wanna know you. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you. Umat yang percaya dan dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, marilah dengan segala keyakinan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan sebagai pernyataan rasa kepercayaan kita yang penuh dengan memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan yang senantiasa menuntun kita. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Bahagia orang percaya adalah dengan bersekutu di dalam panggilan beribadah, menjadi satu di dalam Kristus. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar yang memberikan kasih setianya yang kekal untuk selama-lamanya. Diberkatilah saudara sekalian dengan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kiranya atas saudara juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya semua dosa dan pelanggaran manusia akan diampuni. Dengan bertobat dan menjaga kekudusan, kembali kepadanya,
dengan hidup saleh dan taat kepada Allah. Namun, bagi orang yang percaya, hendaknya janganlah pernah sekali-kali mendukakan Roh Kudus, karena si jahat iblis bertujuan ingin memecah agar kita jauh dari Roh Kudus. Sebab kelak suatu hari nanti, setiap umatnya yang percaya serta melakukan kehendak Allah akan mendapatkan bagian menjadi keluarga sorgawi di dalam kekalan bersama Yesus Kristus. Inilah yang menjadi dasar kita untuk beribadah, percaya penuh kepada Allah yang memberikan jaminan keselamatan pada kehidupan kita. Tuhan Allah yang senantiasa beserta kita di sepanjang hidup ini, Dialah yang menguatkan hidup kita pada saat melewati masa-masa yang sulit. Tuhan Allah jugalah yang memberikan rahmat kasih-Nya yang selalu baru setiap hari, bahkan sampai akhir hidup kita sebagai orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya seringkali kita hidup menjauh dari Tuhan dan jatuh dalam dosa tanpa kita sadari dan ketahui. Untuk itu marilah kita mendekat padanya, menilik hati kita dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, dan mampukan kami untuk senantiasa terus berusaha selalu mengikuti jalan-Mu yang kudus. Dan ajarkanlah kami Tuhan untuk semakin dekat dengan-Mu. Ampunkanlah dosa salah kami Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Umat yang percaya mengaku bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, yang dengan oleh iman percaya kita akan memperoleh hidup yang kekal dalam kemuliaan namanya. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 29 yang demikian.
Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang kekal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku Kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang hidup, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Oleh karena itu, teduhkanlah hati kami, tenangkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk menyelami sabda-Mu, dan kami dimampukan untuk menjalaninya di tengah keseharian kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini didasari melalui Injil Markus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-35. Markus 3 ayat 20 sampai 35. Begini bunyi firman-Nya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia. Sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya.
Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah firman Tuhan yang hidup. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudaraku, pada bacaan kita secara jelas mengisahkan bahwa Yesus sedang diperhadapkan pada dua kubu, di mana dua kubu ini berusaha menghentikan pelayanan Yesus yang baru saja mengusir roh jahat. Kubu yang pertama adalah keluarganya sendiri. Di ayatnya yang ke-21 tertulis begini, "Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi." Bagi orang terdekat Yesus dan bahkan keluarganya sendiri menganggap Yesus sudah tidak waras. Pasti sebagian besar di antara kita bertanya, mengapa Yesus disebut tidak waras? Bukankah kata tidak waras sangat kasar? Perlu diketahui ibu bapak saudara, kata tidak waras bukan berarti gila atau tidak dapat berpikir dengan sehat. Melainkan pelayanan dan pekerjaan yang Yesus lakukan saat itu memang tidak mudah dipahami oleh alam pikiran manusia, termasuk keluarganya sendiri. Beberapa penafsir Alkitab mencoba menjelaskan mengapa orang terdekat Yesus menganggap apa yang dilakukannya seperti di luar logika. Pertama, kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, nampak sekali bahwa Yesus berfokus pada kerja. Ia melayani dan melayani. Ia berkarya ke sana, berkarya ke sini secara luar biasa tanpa mengenal kata berhenti. Dan apa yang ia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Mari misalkan kita melihat dari Injil Markus 3 ayat 1 sampai 6. Di situ diberi judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12 judulnya Yesus menyembuhkan banyak orang. Lalu disambung ayatnya 13 sampai ayatnya yang ke-19 Yesus memanggil
ke-12 muridnya, ke-12 rasul. Dan di bacaan kita judulnya Yesus dan Beelzebul. Yesus mengusir roh jahat. Tentu dari semua apa yang dilakukan oleh Yesus ini membuat khawatir keluarganya. Yesus seolah-olah tidak memikirkan istirahat. Ia seolah tidak memikirkan makan dan minum. Yesus terus bergerak untuk menyebarkan kerajaan Allah. Bagi Bapak Ibu Saudara, penggemar channel Cokro TV yang ada di YouTube, secara gamblang Denny Siregar pernah 2 kali membuat tayangan yang berjudul Jokowi itu gila dan Jokowi memang gila. Tentu kata gila di sini bukan berarti kata sebenarnya, melainkan kata hiperbola. Bagi Denny Siregar, Presiden Joko Widodo sangat berbeda dengan presiden-presiden lainnya. Pak Jokowi berfokus pada kerja, pada karya. Beliau belusukan kemana-mana. Ia perhatikan dari Sabang sampai Merauke. Dalam teks kita, kata tidak waras adalah kata yang hendak melukiskan pribadi Yesus yang terus bergerak, terus berkarya, dan terus bertindak untuk saya dan saudara. Yang berikutnya, keluarga Yesus sangat menyadari apa yang dilakukan oleh Yesus sangat berpotensi memunculkan gesekan dengan para tokoh agama Yahudi. Kita bisa lihat kisah-kisah di Injil, beberapa kali bahkan seringkali Yesus berdebat dengan pemuka agama Yahudi. Dan berulang kali dalam debat terbuka dengan pemuka agama Yahudi, mereka mencoba menjatuhkan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Yesus pun dengan taktis, dengan bijaksana mampu memberi jawab. Sebelum Yesus hadir di dunia, belum pernah ada orang yang berani mempersoalkan dan berdebat tentang pengajaran agama Yahudi. Namun ketika Yesus hadir di dunia secara fisik, pemahaman dan keyakinan para tokoh agama Yahudi seperti diguncang oleh pengajaran Tuhan Yesus. Yang ketiga, ibu bapak saudara, keluarganya juga tidak menyangka Yesus mengumpulkan para murid dengan berbagai latar belakang yang nyentrik, yang unik. Ada penjala ikan, ada mantan pemungut cukai, ada orang zelot yang dikenal keras dan fanatik, dan lain sebagainya. Tidaklah heran ada sebuah buku yang pernah saya baca, judul bukunya adalah Kegilaan Orang-orang Galilea, karya Romo Surip Stanislaus. Di buku ini diperlihatkan dengan terperinci bagaimana latar belakang para murid Yesus yang memang latar belakangnya di luar dugaan. Tetapi dengan sengaja Yesus memilih orang-orang yang di luar dugaan ini untuk menjadi muridnya. Ketiga alasan inilah ibu bapak saudara yang membuat khawatir keluarga Yesus, sehingga mereka berusaha membawa Yesus pulang agar dapat hidup secara normal di tengah-tengah keluarga, tidak dikerumuni orang lagi, tidak dimusuhi para pemimpin agama Yahudi lagi. Ini kubu yang pertama di mana Yesus diperhadapkan oleh keluarganya sendiri. Di kubu yang kedua, Yesus berhadapan dengan para ahli Taurat dari Yerusalem.
Mereka tanpa tedeng aling menyebut dan menuding Yesus di depan publik, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Pada masa itu, pada saat itu, orang-orang Yahudi menganggap Beelzebul adalah setan yang paling hebat, atau bisa dikatakan pemimpinnya setan. Di tengah keramaian banyak orang, para pemuka agama Yahudi berusaha menggiring sebuah opini bahwa Yesus bekerja sama dengan Beelzebul untuk bisa mengusir setan-setan yang pangkatnya masih kroco. Ini menarik ibu bapak saudara. Lalu bagaimana Yesus merespon dua kubu yang mencoba menghentikan pelayanannya? Mari kita saksikan untuk kubu yang pertama, di mana Yesus diperhadapkan oleh para ahli Taurat. Yesus menjawab, tidak mungkin iblis mengusir iblis. Tidak mungkin setan saling menghancurkan, karena musuh setan hanya satu, kebenaran. Dengan segala upaya, setan akan bersatu padu mengalahkan kebenaran. Dan di sini secara tidak tersirat, Yesus mau mengatakan setan itu kompak. Setan itu punya satu tujuan bersama, bahwa manusia tidak boleh hidup dalam kebenaran. Manusia harus jatuh dalam lembah kekelaman. Ada satu cerita ibu bapak saudara, sepulang dari kelas sekolah minggu, seorang anak berkata kepada ibunya, "Bu, iblis ternyata ada hebatnya juga." Kata siapa? Ibunya langsung merespon dengan nada yang tinggi. Sambil tersenyum kemudian si anak berkata, "Kata guru sekolah minggu." Ibu itu, sang ibu kemudian berpikir, jangan-jangan guru sekolah minggu anakku ini sudah gak beres nih, sudah keliru, sudah sesat. Dengan menarik nafas panjang dan berusaha tenang, si ibu bertanya kembali, "Apa yang hebat dari iblis, nak? Apa yang hebat dari iblis, anakku?" Sang anak menjawab, "Iblis setia pada tugasnya. Ia tidak pernah berhenti menggoda manusia. Itu sebabnya, Bu, banyak manusia tergoda. Diusir datang lagi, diusir datang lagi, begitu seterusnya tanpa pernah mengenal berhenti." Tetapi kata anak itu kembali melanjutkan, "Bu guru juga mengajarkan, tidak ada cara lain untuk mengalahkan godaan iblis selain taat dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus." Saudara-saudaraku, tuduhan para ahli Taurat kepada Yesus memang sangat tendensius. Oleh karenanya Tuhan Yesus mengingatkan, bila ada orang yang menuduh pekerjaan Allah sebagai pekerjaan setan, sebenarnya orang-orang tersebut telah menghujat Roh Kudus. Allah tidak mungkin bekerja sama dengan setan. Itu respon pertama Yesus kepada para ahli Taurat, para pemuka agama. Respon Yesus untuk keluarganya dan juga respon Yesus untuk banyak orang saat itu. Di ayatnya yang ke-25 dikatakan, "Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan." Apa maksudnya, saudaraku? Yesus rindu orang-orang terdekat dan keluarganya mendukung Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus rindu keluarganya, para muridnya, dan semua orang pada saat itu yang hadir kompak sama-sama melakukan kehendak Allah.
Inilah maksud Yesus ketika ia mengatakan barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tentu perkataan Yesus bukan tidak mengakui keberadaan keluarganya, tetapi Yesus sedang hendak menekankan bahwa kita semua adalah keluarga Allah. Keluarga Allah yang bersatu melakukan kehendak-Nya. Dari semua penjelasan ini kita dapat menyaksikan pekerjaan Tuhan memang seringkali di luar pemikiran kita. Bahkan keluarga Yesus pun sendiri tidak memahami secara utuh apa yang Yesus sedang lakukan. Tetapi satu hal yang bisa kita tangkap, inilah memang cara kerja Tuhan kita. Tindakannya dalam memproses kehidupan kita acap kali sulit dipahami. Keadaan pandemi COVID-19 yang sudah setahun lebih melanda kita juga memunculkan beribu pertanyaan apa maksud Tuhan dengan semuanya ini. Namun hari ini melalui sabdanya kita belajar di balik cara Allah yang mungkin aneh, unik dan sukar dipahami, sesungguhnya Dia sedang membentuk kita untuk semakin percaya penuh kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Umat yang percaya yang dikasihi oleh Allah, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan kesungguhan hati, sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, hari ini kami dapat kembali berhimpun, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami diingatkan kembali melalui firman-Mu untuk terus percaya penuh hanya kepadamu. Meskipun jalan di depan nampak berkabut, tetapi kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Begitupun bagi kami yang sakit, Engkau sang tabib yang ajaib, senantiasa beserta kami. Oleh karena itu dengan rendah hati kami membawa keberadaan Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesudi Supit, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Sri Winarni, Bapak Ugio, Bapak Paino, Ibu Simariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Bapak Dede Haryanto, Ibu Yuniarti, Bapak Ardi Tama, Saudari Aftiara, Bapak dan Ibu Sopandi, Bapak Bowo, Deas, Dipa, dan juga Bapak dan Ibu Aris. Tolonglah mereka ya Bapa, pulihkanlah mereka. Kami memohon pula uluran tangan-Mu di setiap pergumulan kami. Kami yang cari kerja, kami yang rindu berjumpa dengan kekasih hati, kami yang akan menikah, kami yang menanti kehadiran sang buah hati, para orang tua kami yang telah menapaki usia lanjut, anak cucu kami dalam studi mereka, kami sebagai keluarga muda dan keluarga dewasa yang tak terlepas dari masalah, dan juga kami membawa keberadaan para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Serta tak lupa kami membawa keluarga yang tengah berduka cita. Kuatkan dan hiburkanlah keluarga Bapak Paul Simadi dan keluarga Ibu Tantri Subekti. Kami meyakini di balik setiap duka cita dan pergumulan kami, ada pelangi yang indah yang telah Engkau sediakan. Tiliklah bangsa kami ya Kristus. Beberapa hari lalu kami baru memperingati hari kelahiran Pancasila. Kiranya semua elemen yang ada di bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa. Kami saling menghargai, bertoleransi, dan tetap menjunjung tinggi persatuan di tengah perbedaan. Kami rindu bangsa kami rukun, maju,
dan pulih dari pandemi. Pada akhirnya kami mengingat Gereja Kristen Jawa Kanaan. Peliharalah persekutuan kami, kobarkanlah api pelayanan kami, murnikanlah setiap kesaksian kami, dan ajarlah kami untuk tenang serta sabar dalam mengupayakan izin membangun tempat ibadah. Demikianlah rangkaian doa syafaat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bentuk nyata rasa percaya umat yang percaya adalah dengan bersyukur. Tuhan Allah yang selalu memberikan pemeliharaan dan membukakan jalan pintu-pintu berkat kepada orang yang percaya. Dengan rasa pengucapan syukur yang penuh, marilah kita mengumpulkan persembahan yang berkenan kepadanya, yang dilandasi oleh firman-Nya yang tertulis dari Mazmur 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 yang demikian. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah atau dapat juga ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Umat mengiringi pengumpulan persembahan, mari kita menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait 1 dan 3. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga pada saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu
karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami, baik berkat jasmani maupun rohani. Sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa, kami pada saat ini sudah mengumpulkan persembahan yang telah kami persiapkan di keluarga kami masing-masing, yang asalnya daripadamu saja. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ya Tuhan, begitu juga persembahan-persembahan yang lain, baik persembahan bulanan maupun persembahan khusus, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dengan iman percaya yang penuh, marilah kita siap menjadi saksi bagi Tuhan. Kami siapkan hati dengan sungguh. Tetaplah hidup bersungguh-sungguh di dalam Yesus di tengah kehidupan. Kami yakin Tuhan memampukan. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Mari kita terima berkat-Nya. Tuhan sumber segala berkat dan kekuatan akan memperlengkapi dan meneguhkan saudara dalam mengarungi hidup di dunia ini dengan kekuatan dan kuasa kasih-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKJ Kanaan yang dikasihi Tuhan. Sungguh
kasih Tuhan nyata atas kita semua, sehingga satu demi satu rangkaian kegiatan masa Paskah sampai dengan masa Pentakosta dapat kita lalui bersama dengan penuh penghayatan dan sukacita. Saya atas nama Panitia Paskah 2021 mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan para jemaat GKJ Kanaan selama kegiatan ini berlangsung. Baik bagi jemaat yang memberikan bantuan tenaga maupun dana, dan juga bagi para jemaat yang sudah memberikan partisipasi dalam aksi Paskah dan unduh-unduh. Biarlah bentuk sukacita dan ucapan syukur kita ini berkenan di hadapannya dan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan dan berguna dalam pelayanan Tuhan, khususnya di GKJ Kanaan. Salam sukacita dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih, oh Tuhan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji,